Oke, terima kasih Alimin. Baiklah, teman-teman, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu developing material. Oke, sebagaimana yang dijelaskan oleh Alimin, dan saya akan melanjutkan, yaitu langkah-langkah dalam menentukan bahan pengembangan. Oke, jadi langkah-langkahnya itu ada 1, 2, ya cuman 2. Yang pertama adalah identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum menentukan materi pembelajaran, pertama-tama perlu untuk mengidentifikasi aspek-aspek integritas kompetensi yang harus dipelajari atau dikuasai siswa. Aspek-aspek ini perlu ditentukan karena setiap standar dan kompetensi dasar membutuhkan berbagai jenis materi dalam kegiatan pembelajaran. Harus ditentukan apakah standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa meliputi ranah kognitif, psikomotor atau afektif. Cognitive spare jika kompetensi yang ditentukan meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan penilaian domain psikomotor. Jika ditentukan termasuk gerakan awal, serutin, dan rutin. Domain efektif jika kompetensi yang ditentukan meliputi pemberian tanggapan, penghargaan, penilaian, dan internalisasi. Yang kedua, identifikasi jenis bahan pengembangan. Identifikasi dilakukan terkait dengan kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkat kreativitas atau domain pembelajaran. Materi yang cocok ranah kognitif ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan berpikir. Dengan demikian, jenis bahan yang cocok untuk ranah kognitif, fakta, konsep, prinsip, dan produktif. Materi pembelajaran yang sesuai untuk ranah efektif ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, penghargaan, dan cara penyesuaian. Dengan demikian, jenis bahan yang sesuai untuk ranah efektif meliputi rasa dan penghargaan seperti memberikan tanggapan, menerima, menginternalisasi, dan mengevaluasi. Bahan pengembangan yang sesuai untuk domain psikomotor ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik. Dengan demikian, jenis bahan yang cocok untuk domain psikomotor terdiri dari gerakan awal, semi rutin, dan rutin. Misalnya, tulisan tangan, mengetik, berenang, mengoperasikan komputer,
mengoperasikan mesin, dan sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan materi ajar. Pengembangan materi ajar, termasuk materi ajar bahasa Inggris, merupakan kegiatan dalam kategori Research and Development atau disingkat R&D. Menurut Borg and Gall 1983-775 mengemukakan ada 10 langkah yang harus ditempuh dalam pengembangan produk untuk pembelajaran. Namun, Gall dan Borg 2003-573 yang menggunakan metode penelitian Cunningham menyederhanakan proses pengembangan materi menjadi 6 langkah, yaitu langkah pertama, mengkaji pustaka yang relevan tentang buku teks yang akan ditulis. Dan yang kedua, merencanakan tujuan masing-masing bab atau bagian. Yang ketiga, mengembangkan draft awal. Yang keempat, melakukan uji coba terhadap draft awal pada subjek dengan jumlah terbatas. Yang kelima, melakukan revisi terhadap draft awal berdasarkan uji coba. Yang keenam, menguji kembali draft awal yang telah direvisi berdasarkan hasil uji coba pertama pada subjek dengan jumlah yang lebih besar. Poin selanjutnya yaitu prinsip dasar pengembangan materi ajar. Oke. Tadi saya sudah menyebutkan langkah-langkah pengembangan materi ajar. Nah, sekarang sebelumnya bahwa tujuan penyusunan materi ajar atau materi ajar bahasa Inggris adalah untuk memfasilitasi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Untuk mencapai tujuan tersebut, Tomlinson menggunakan prinsip dasar pemerolehan bahasa kedua yang relevan, yaitu dengan pengembangan materi ajar yang disusun seharusnya ada 11 poin. Yaitu poin pertama adalah 1. Memiliki dampak positif, dan yang kedua membuat siswa merasa nyaman. Yang ketiga membantu siswa mengembangkan rasa percaya diri. Yang keempat dipandang siswa sebagai sesuatu yang relevan dan bermanfaat. Yang keenam, sesuai dengan kesiapapun atau bekal yang telah dimiliki siswa. Yang ketujuh, memuat fitur bahasa yang menjadi perhatian siswa. Yang kedelapan, memberi kesempatan kepada siswa untuk menggunakan bahasa Inggris untuk mencapai tujuan komunikatif. Yang kesembilan, mempertimbangkan perbedaan siswa dalam gaya belajar dan sifat-sifat efektif mereka. Yang kesepuluh, mempertimbangkan kemungkinan terjadi masa diam atau siswa tidak boleh dipaksa berbicara pada awal masa pembelajaran. Dan yang ke-11, memaksimalkan berbagai potensi siswa dengan melibatkan kecerdasan intelektual, estetik, dan emosional yang dapat merangsang kegiatan otak kanan dan otak kiri. Oke, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan kepada pemateri. Terima kasih.